Foldable zaman sekarang tuh kualitasnya makin ngeri. Udah saling adu tipis-tipisan. Performanya juga pada ajaib lagi. Tapi yang ini jauh lebih menarik lagi. Line up kameranya lengkap banget. Pakai Zeiss juga lagi. Yes, apalagi kalau bukan Vivo X Fold 5. Sesuruh apa HP-nya? Yuk langsung aja kita bahas. Let's go! Boxnya seperti seri flagship Vivo lainnya, berwarna hitam dengan ada lingkaran di tengahnya dan ada serinya. Di dalamnya terdapat ada smartphone Vivo X Fold 5-nya juga. Lalu dikasih juga di sini ada lembar panduan penggunaan, SIM tray ejector dan juga case bawaan. Di dalamnya terdapat juga kabel charger dan kepala charger flash charge 80 watt. Desainnya jelas niat dan saya suka sama feels back cover yang mirip seperti Vivo X200 ini. Modul kamera di tengah, terus juga logo Zeiss di tengahnya juga. Dan ada juga logo Vivo di bawah sini. Vivo pakai frame metal yang solid, finishingnya halus dan pilihan warnanya ada feather white sama titanium grey. Tapi saya ambil yang warna abu-abu ya, kesannya lebih tegas dan macho. Tapi guys, kadang saya mikir HP lipat kayak gini bisa dipakai buat aksesoris fashion juga ya. Tinggal cocok-cocokin sama outfit. Dibawanya juga masih berasa enteng, cuman 217 gram aja. Dan kalau dilipat, Vivo X Fold 5 punya ketebalan cuman 9,2 mm. Pada saat terbuka pun cuman di 4,3 mm. Jadi secara pengalaman penggunaan sih nggak bikin pegel karena nggak terlalu bulky juga. Kita bahas dikit tentang engselnya. Ini rapet banget. Bahkan sewaktu kita senterin juga nggak terlihat ada cahaya tembus yang masuk ke dalam area layar dalam. Oh iya, engselnya ini juga kuat. Tapi sewaktu mau kita buka 75% dia akan otomatis terbuka penuh. No issue buat saya sih. Tapi mungkin sebagian orang ada yang biasa pakai di posisi itu. Ada satu hal lagi yang mau saya bahas nih. Yaitu ada pada antenanya. Biasanya HP lipat punya masalah signal ketika posisi dilipat. Karena sebagian antenanya tuh tertutup. Nah, di sini Vivo pakai Hinge Antenna 2.0, antena khusus yang ditempatkan di area engsel sehingga signal tetap stabil baik saat layar terbuka maupun tertutup. Signal untuk telepon dan internet dalam kondisi terlipat bisa meningkat hingga 20% lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Menarik kan? Vivo X Fold 5 punya dua layar kelas flagship. Layar utama berukuran 8,03 inch LTPO 8T, punya resolusi 2480 x 2200 pixel, refresh rate-nya 120 Hz, dan brightness tembus di 4500 nits. Pixel density-nya di 412 ppi, cukup rapat untuk ukuran segede ini. Jadi gambar tetap tajam meski dilihat dekat. Layar ini jelas bukan sembarangan, nggak berbayang, dilihatnya nyaman, dan yang pasti pengalaman penggunaannya jelas sangat baik. Dan untuk layar cover, ukurannya 6,53 inch, pakai LTPO 8T juga. Resolusinya 2748 x 1172 pixel, refresh rate 120 Hz, brightness-nya sama nih, 4500 nits dengan 457 ppi. Kedua layar ini udah mendukung Dolby Vision dan HDR10+. Jadi nonton film atau main game bakal kelihatan jauh lebih hidup dengan warna yang kontras dan kaya. Plus refresh rate adaptif LTPO bikin scrolling mulus tapi tetap hemat baterai. Buat kenyamanan mata, ada teknologi PWM dimming 1920 Hz di layar utama dan 2160 Hz di layar cover. Jadi kalau kamu sering nungguin balasan chat di malam hari atau ya cahaya redup, flicker layarnya nggak bikin mata cepet capek. Udah kita tes nih, dalam kondisi normal, brightness-nya bisa stabil di angka 700 hingga 800 nits. Sementara ketika dipaksa di kondisi high brightness mode, layar mampu tembus hingga 900 hingga 1000 nits. Buat dipakai di bawah sinar matahari, layar tetap terlihat jelas. Pada pengujian color gamutnya, mode standar menampilkan 99% sRGB dengan 72% DCI-P3. Lalu mode Pro menghasilkan 99% sRGB dan 70% DCI-P3. Sedangkan mode Bright jadi yang paling luas dengan 100% sRGB dan 99% DCI-P3. Bahkan saat diuji khusus di layar depan dengan mode Bright, hasilnya bisa mencapai 100% sRGB dan 99% DCI-P3.
Nah, jadi untuk akurasi warna juga udah sangat baik ya. Kalau bicara ketahanan, Vivo X Fold 5 ini gila-gilaan. Dia udah pegang sertifikasi IPX8 dan IPX9 untuk water resistant. Artinya bisa tahan dicelup sampai 3 meter selama 30 menit. Plus kuat menghadapi semprotan air bertekanan tinggi. Lebih ekstrim lagi, HP ini dites bisa tahan 1000 kali lipat di dalam air. Ini jadi foldable pertama di dunia dengan level ketahanan seperti itu. Bukan cuma air, dia juga punya IP5X dust resistant yang artinya aman dari debu halus. Ini penting banget buat HP lipat yang engselnya rentan. Vivo juga melengkapi X Fold 5 dengan second gen armor arsitektur menggunakan UTG Ultra Thin Glass dan lapisan film tahan benturan. Jadi kalau jatuh dari meja atau saku, resiko layarnya retak tuh kemungkinannya kecil. Menariknya lagi, Vivo kasih garansi tambahan 1 tahun plus 1 tahun screen replacement coverage. Jadi kalau dalam setahun ada masalah layar, bisa diganti gratis. Urusan after sales beginian, Vivo mah terdepan deh. Beralih ke performa, Vivo X Fold 5 menggunakan Snapdragon 8 Gen 3 dan berhasil mencatat skor Antutu di angka 2.181.470. Di tes 3D Mark, baik slingshot maupun wildlife hasilnya max out, alias mentok di batas maksimal benchmark. Geekbench juga menunjukkan hasil yang solid dengan skor 2110 di single core dan 6259 di multicore. Tes lebih detail lewat GFX Bench juga menarik nih, di mana Aztec Ruin OpenGL high tier-nya berjalan di 48 fps, Aztec Ruin Vulkan high tier-nya di 41 fps, dan T-Rex off-screen sampai di 370 fps. Nah, yang menarik ketika dites CPU throttling test selama 30 menit, performa CPU rata-rata stabil di 67%. Jadi walaupun ada penurunan performa akibat panas, sistem pendingin masih cukup bisa menjaga kestabilan performa jangka panjang. Touch sampling rate layar juga udah mencapai 1000 Hz, yang saat dites benar-benar terasa responsif, cocok banget untuk game kompetitif. Ditambah lagi nih, layar mampu menerima sentuhan hingga 10 jari sekaligus tanpa masalah. Saat menjalankan Genshin Impact di settingan grafik highest dengan frame rate 60 fps, selama tes 15 menit rata-rata fps yang diperoleh adalah 36 fps. Sesekali fps turun hingga ke 28 fps saat kondisi map lagi lebih berat. Dengan suhu maksimal di 41 derajat Celcius. Artinya, game berat masih bisa dimainkan dengan lancar meski nggak di FPS maksimal. Sebaliknya di PUBG Mobile hasilnya jauh lebih menyenangkan nih dengan settingan grafis smooth dan frame rate Extreme Plus. FPS rata-rata berada di 87 FPS dengan drop terendah di sekitar 65 FPS saat kondisi ramai. Lagi-lagi suhu maksimal hanya mentok di 41 derajat Celcius yang artinya sistem pendinginnya cukup efektif menjaga performa yang tetap stabil. Oh ya, baterainya ini dikasih 6000 mAh plus ada 80 watt flash charge. Hasil pengujian juga cukup hemat. Saat dipakai nonton video 1080p selama 30 menit, baterai hanya berkurang sekitar 4%. Dipakai scrolling TikTok dan Instagram sekitar setengah jam, turun 5% aja. Sementara untuk gaming, konsumsi baterai memang lebih terasa, di mana bermain selama 30 menit bisa mengurangi sekitar 12%. So far, saya bisa dapetin screen on time yang tinggi dalam seharian pakai. Nah, terus kameranya gimana nih? Sebagus Vivo X200 series nggak ya? Wah, ini nih yang bakalan seru kita bahas. Vivo X Fold 5 ini juga kerjasama bareng Zeiss. Jadi, hasil fotonya bukan cuma tajam tapi punya karakter yang khas. Ada 50 megapiksel telefoto Zeiss, 50 megapiksel main kamera, dan 50 megapiksel ultra wide. Nah, yang telefoto ini gila sih. 3 kali optical zoom, hyper zoom sampai 100 kali. Plus bisa dipakai buat makro. Jadi satu lensa serba bisa. Mau foto bulan, bunga, atau detail jam tangan, semuanya bisa. Kamera depannya menggunakan 20 megapiksel dan juga 20 megapiksel untuk kamera dalamnya. Kalian lihat sendiri ya hasil foto menggunakan Vivo X Fold 5 ini sebagai berikut. Nah guys, ini adalah hasil perekaman video dari Vivo X Fold 5 di 1080 30 fps. Ini untuk kamera belakangnya ya. Ini kalau kita lihat fokusnya itu bagus banget. Terus juga stabilisasinya, dia juga bisa pindah lensa ya. Kayak gini, ini ke ultra wide, ini ke lensa 1 kalinya. Terus dia bisa ngezoom juga. Kalau kita pencet ini zoom 2 kali, ini zoom 3 kali, dan ini zoom 10 kali. Kalian bisa ngeliat detailnya itu masih bagus banget ya. Untuk stabilisasinya juga bagus banget karena ini udah setara flagship ya untuk kameranya.
Nah, kalau ini untuk perekaman di 1080 60 fps di Vivo X Fold 5. Dia juga tetap bisa pindah-pindah lensa ya, ke lensa ultra wide, balik ke lensa 1. Terus juga bisa ngezoom 2 kali, 3 kali, dan 10 kali. Tuh. Untuk zoom 10 kalinya juga masih bagus ya. Untuk stabilisasinya juga bagus banget ya untuk di 60 fps, fokusnya juga aman. Jadi untuk secara kamera dia udah bagus banget. Nah, kalau ini untuk perekaman di 4K 30 fps. Nah, untuk 4K 30 fps dia juga masih bisa pindah-pindah lensa ya, ke lensa ultra wide, terus bisa balik ke lensa utama, bisa zoom 2 kali, 3 kali, dan 10 kali. Untuk stabilisasi juga masih aman banget ya di 4K. Detail-detailnya, warnanya juga masih bagus banget. Tuh. Kalau kita lihat daun-daun ini detailnya juga bagus ya. Nah, kalau yang ini untuk perekaman di 4K 60 fps. Tuh, ini juga sambil jalan bisa dipindahin juga lensanya. Ini lensa ultra wide, terus bisa balik ke lensa utama, bisa zoom 2 kali, bisa zoom 3 kali, dan bisa zoom 10 kali. Tuh. Untuk hasilnya kalau sambil jalan juga masih stabil banget. Tuh, kalian lihat. Warna-warnanya juga masih bagus banget ya, karena dia pakai sensor yang oke juga. Untuk fokusnya juga bagus. Nah, ini untuk di 4K 60 fps. Nah, kalau ini untuk perekaman kamera depan yang ada di luarnya ya. Jadi yang ada di layar luar, ini untuk kamera depannya dia ngerekamnya cuma bisa di 1080 30 fps. Untuk hasilnya kayak gini, kalian bisa lihat sendiri ya. Untuk dynamic range-nya juga masih cukup oke sebenarnya. Ini untuk kamera depannya. Nah, inilah hasil perekaman video dari kamera depan yang ada di layar bagian dalam. Jadi posisi smartphone-nya ini saat ini lagi terbuka ya. Untuk perekamannya dia cuma bisa ngerekam di 1080 30 fps saja. Untuk detail-detail kalian bisa lihat rambut-rambut masih oke. Dynamic range juga masih bagus. Ini kalau kita sambil jalan, ini juga stabil banget ya untuk hasil perekaman videonya. Sayang dia cuma bisa ngerekam di 1080 30 fps saja nih. Tapi ini udah oke banget untuk hasilnya. Nah, ini salah satu fitur yang keren banget dari smartphone foldable ini, yaitu kalian bisa ngerekam vlog pakai kamera utama kalian nih. Jadi kalian tinggal unfold si smartphone-nya, terus kalian ngerekam pakai kamera utama dengan preview di layar yang bagian luar. Ini untuk hasilnya, ini ngerekam langsung di 4K 60 fps ya. Dan ini dia juga bisa pindah-pindah lensa ke ultra wide, terus balik ke lensa utama, dan bisa ngezoom 2 kali nih. Tuh. Ini untuk hasilnya pastinya bagus karena ini pakai lensa utama yang ada di belakang. Dan stabil banget juga ya. Nah, kalau ini untuk perekaman di 1080 60 fps. Untuk perekaman ini dia juga tetap bisa pindah-pindah lensa ya. Ini kalau ultra wide, ini lensa utama. Terus kalau kita zoom 2 kali, ini bisa zoom 3 kali juga. Terus zoom 10 kali. Untuk stabilisasinya juga cukup bagus ya untuk di 60 fps ya. Nah, kalau yang ini untuk di 4K 60 fps. Masih stabil banget juga. Terus juga tetap bisa pindah-pindah lensa. Ini untuk ultra wide nya, ini 1 kali, ini terus bisa 2 kali, bisa 3 kali juga, dan bisa 10 kali. Untuk stabilisasinya juga masih bagus ya. Kalau kita sambil jalan, untuk hasilnya oke banget. Nah, kalau ini untuk perekaman kamera depan yang di bagian luar, jadi dalam posisi kelipat. Untuk perekamannya kayak gini, dia cuma bisa ngerekam di 1080 30 fps. Jadi dia nggak bisa di 4K ataupun di 1080 60 fps. Untuk hasilnya kayak gini, ini kondisi low light. Kalau ini untuk perekaman kamera depan yang di dalam si HP-nya ini. Jadi bukan yang di luar, tapi ini yang di dalam posisi kebuka. Untuk kamera dalamnya ini, dia juga cuma bisa ngerekam di 1080 30 fps. Jadi nggak bisa di 4K ataupun di 1080 60. Jadi mentok di 1080 30. Untuk hasil lagi gini dalam kondisi low light. Nah, ini tips buat kalian yang pengen ngevlog pakai si X Fold ini, karena dia punya layar luar, jadi kalian bisa ngerekam video wajah kalian ala-ala vlog gitu pakai kamera utama. Tinggal kalian buka aja HP-nya, terus viewfinder-nya pindahin ke layar luar nih. Jadi kalian bisa ngerekam kayak gini nih. Jadi dia pakai kamera utamanya yang resolusinya lebih tajam. Ini juga bisa pindah ke ultra wide, terus balik ke lensa utama, dan bisa ngezoom 2 kali buat ngelihat detail wajah. Ini untuk gaya ngevlog ya, kalau kita pakai kamera utama dan viewfindernya pakai layar depan.
Seru kan? Hasil kameranya bagus? Saya paling suka sama hasil low light-nya. Malam-malam di jalanan dengan lampu seadanya, hasil fotonya tetap cling. Detil nggak hancur, warnanya natural, potret juga dapet banget. Karena ada pilihan focal length Zeiss dari 35mm sampai 85mm. Serasa jadi fotografer beneran, padahal cuma pencet auto doang. Kalau mau iseng, ada fitur AI Focus Session. Jepret foto kamu, terus background bisa diganti jadi suasana musim panas, semi salju atau gugur. Cocok banget nih buat bikin feed Instagram yang bikin orang mikir kamu lagi liburan yang jauh. Padahal ya cuma di depan rumah doang, samping pos ronda. Vivo juga serius di sisi AI, ada Smart Fold AI Suite yang isinya fitur macam-macam. AI Erase 3.0 buat hapus nyebrang di foto. Ada juga AI Image Expander yang buat bikin foto lebih lega. Ada juga AI Magic Move, wah banyak banget deh. Sampai AI Caption yang bisa transkrip meeting jadi teks secara real time. Jadi foldable ini beneran bisa jadi alat kerja produktif. Udah gitu ada fitur Origin Workbench juga yang punya tampilan unik nih. Kita jadi tahu mau ngerjain yang mana dulu sambil ngecek kerjaan yang lain. Seperti multitasking 5 apps sekaligus. Buat multitaskingnya diutamain banget sih ini. Kalau dilihat begini, buat multitaskingnya diutamain banget. Kesimpulan, kalau dirangkum, Vivo X Fold 5 ini bukan cuma foldable yang dipakai buat pamer, tapi benar-benar dipikirin untuk dipakai sehari-hari dengan serius. Antenanya bisa memastikan koneksi yang stabil, ketahanan air dan debu bikin lebih percaya diri dipakai di kondisi ekstrim. Dan layar yang super terang plus smooth bikin pengalaman visualnya kelas atas. Tambahan garansi layar juga menunjukkan Vivo cukup percaya diri sama build quality mereka. Performanya sih udah kenceng, meskipun begitu bukan yang terkenceng ya, tapi cukup solid kok performanya. Kameranya udah bagus, jadi mau ngonten udah bisa pasti pakai HP ini aja. Jadi kalau ditanya apa Vivo X Fold 5 ini foldable yang bisa mendukung pekerjaan saya sehari-hari sebagai content creator, jawabannya jelas iya. Desainnya tipis, layar kece, kamera Zeiss-nya yang mantep, baterai gede, plus fitur AI yang beneran kepake. Cocok buat kamu yang pengen punya HP lipat bukan sekedar gaya, tapi juga fungsional buat kerja, hiburan, sampai serius mau jajal fotografinya. Saya sih suka ya, apalagi slim banget kayak gini. Yang terpenting hasil kameranya cakep banget guys, beneran. Nah buat kalian yang mau siapin aja budget yang ada tertera di judul video ini ya, buat meminang Vivo X Fold 5 ini. Oke guys, jadi itu dia smartphone foldable yang enteng tapi buas. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Keren, saya suka, tipis, kamera bagus, performa gahar.